Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Antika. NIM saya 19110004 dari Prodi S1 Farmasi semester 2 kelas A. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang stabilitas obat. Nah, di sini ada definisi stabilitas obat, yaitu stabilitas obat adalah kapasitas produk obat yang tidak mengalami perubahan dengan suatu persyaratan yang ditentukan dalam rangka menjamin identitas, potensi, kualitas, dan puritas obat tersebut. Selanjutnya itu ada kriteria stabilnya suatu obat dan sediaan farmasi, yaitu apabila sediaan tersebut masih berada dalam batas yang dapat diterima selama periode waktu yang ditentukan, yaitu sediaan tersebut masih menunjukkan sifat-sifat yang sama atau konstan sesuai dengan hasil uji yang dilakukan pada waktu proses produksi, baik pada saat digunakan oleh pengguna maupun selama periode penyimpanan dengan batasan waktu tertentu. Selanjutnya itu ada parameter stabilitas obat. Itu ada 5. Yang pertama stabilitas kimia, yang kedua stabilitas fisik, yang ketiga stabilitas mikrobiologi, yang keempat stabilitas terapeutis, yang kelima stabilitas toksikologis. Nah, dari kelima parameter itu ada definisi masing-masing. Nah, kalau stabilitas kimia itu mengacu pada kestabilan dilihat dari sifat kimianya, di mana tidak terjadinya penguraian zat aktif secara kimia. Kalau yang stabilitas fisik itu berupa sifat fisik seperti kelarutan, bentuk, homogenitas, dan lainnya, tidak berupa seperti semula. Yang ketiga itu stabilitas mikrobiologi, bahwa tidak ditemukan adanya mikroba atau bahan pengawet yang mengganggu atau jumlahnya masih dalam batas diperbolehkan. Yang keempat itu stabilitas terapeutis, bahwa zat aktif masih berhasiat memberikan efek terapi. Yang kelima itu stabilitas toksikologis, tidak menunjukkan peningkatan toksitas yang mencolok. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi kestabilan obat. Yang pertama, kelarutan. Yang kedua, penentuan pK. Yang ketiga, kinetika. Yang keempat, higroskopisitas. Yang selanjutnya itu kompatibilitas. Yang terakhir itu pencampuran bahan aktif. Nah, kelarutan itu diperhatikan bila jumlah bahan bakunya banyak dan murah. Temperatur yang tinggi pada titik tertentu dapat meningkatkan kelarutan bahan baku. Penentuan pK untuk mengetahui sifat bahan baku yang mudah terion atau tidak terion, asam atau basah. Kalau yang kinetika itu perlu diperhatikan jika bahan baku sedikit agar diketahui ada tidaknya perubahan konsentrasi zat aktif sebagai bahan baku utama. Yang higroskopisitas itu faktor yang berpotensi dalam pengambilan lembab atau moisture uptake. Dalam hal semakin larut, zat semakin kecil tekanan uap air. Sebagai faktor kinetik dalam hal mengatasi rendahnya kelarutan zat. Yang selanjutnya itu kompatibilitas. Itu diperhatikan untuk kontak fisik seperti terjadinya kelembapan atau kompatibilitas kimia dengan bahan eksipien dalam memberikan kestabilan. Yang terakhir itu pencampuran bahan aktif dengan bahan baku yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan titik lelehnya. Pencampuran ini akan menemui titik leleh optimum jika terjadi pada titik yang stabil atau titik eutetik. Nah, ada juga faktor yang menyebabkan ketidakstabilan suatu obat. Yang pertama itu adanya penurunan kadar zat-zat berkhasiat.
Yang kedua, kehilangan bahan pembawa. Yang ketiga, kehilangan keseragaman kandungan. Yang keempat, kehilangan bentuk fisik semula. Yang kelima, terbentuknya zat-zat bersifat toksik. Nah, di sini ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penentuan kestabilan suatu obat secara kinetika kimia menurut Anonim tahun 2013. Yang pertama itu kecepatan disolusi, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi, yang ketiga tingkat reaksi dan cara penentuan. Nah, di sini ada beberapa metode penentuan laju reaksi untuk menguji stabilitas. Di antaranya, yang pertama itu metode substitusi. Data yang terkumpul dari hasil pengamatan jalannya suatu reaksi disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari persamaan berbagai orde reaksi. Jika persamaan itu menghasilkan harga K yang tetap konstan dalam batas-batas variasi percobaan, maka reaksi dianggap berjalan sesuai dengan orde tersebut. Yang kedua itu metode grafik, yaitu plot data dalam bentuk grafik dapat digunakan untuk mengetahui orde reaksi tersebut. Jika konsentrasi diplot terhadap T dan didapat garis lurus, reaksi adalah orde 0. Reaksi dikatakan orde pertama bila log A min X terhadap T menghasilkan garis lurus. Suatu reaksi orde kedua akan memberikan garis lurus bila 1/A min X diplot terhadap T jika konsentrasi mula-mula sama. Jika plot 1/A min X pangkat 2 terhadap T menghasilkan garis lurus dengan seluruh reaktan sama konsentrasi mula-mulanya, reaksi adalah orde ketiga. Yang ketiga itu metode waktu paru. Dalam reaksi orde 0, waktu paru sebanding dengan konsentrasi awal. Waktu paru reaksi orde pertama tidak bergantung pada A. Waktu paru untuk reaksi orde kedua di mana A sama dengan B sebanding dengan 1/A. Dari dalam reaksi orde ketiga di mana A sama dengan B sama dengan C sebanding dengan 1/A pangkat 2. Umumnya berhubungan antar hasil di atas memperlihatkan waktu paru suatu reaksi dengan konsentrasi seluruh reaktan sama. Nah, untuk mendeteksi perbandingan stabilitas maka dipakai dua metode, yaitu tes daya tahan waktu panjang yang mengantarkan bahwa obat selama ruang waktu yang diminati disimpan di bawah persyaratan penyimpanan, suhu, cahaya, udara, dan kelembapan yang dituntut atau diharapkan di dalam lemari pendingin atau ruang pendingin dan dalam jarak waktu yang cocok, dan pada akhir percobaan dikontrol kandungan bahan obat atau nilai efektifnya, sifat mikrobiologis maupun sifat sensoris, dan keadaan galeniknya yang dapat dideteksi dengan metode fisika. Nah, yang kedua itu tes daya tahan dipercepat. Dilakukan di bawah pembebanan panas. Dengan ini digunakan membuat peraturan kinetika reaksi. Lagi pula penguraian dipelajari pada suhu yang lebih tinggi daripada suhu ruang dan kemudian diekstrapolasikan pada suhu. Nah, di sini ada pengemasan dan stabilitas. Pertama itu wadah langsung, yang kedua kaca, yang ketiga plastik, yang keempat logam, yang kelima karet. Nah, di sini ada uji stabilitas. Uji stabilitas dimaksudkan untuk menjamin kualitas produk yang telah diluluskan dan beredar di pasaran. Dengan uji stabilitas dapat diketahui pengaruh faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan terhadap parameter-parameter stabilitas produk seperti kadar zat aktif, pH, berat jenis, dan neto volume, sehingga dapat ditetapkan tanggal kadaluarsa yang sebenarnya. Berdasarkan durasinya, uji stabilitas dibagi menjadi dua, yaitu uji stabilitas jangka pendek atau dipercepat
Yang kedua itu uji stabilitas jangka panjang atau real time study. Nah, uji stabilitas jangka pendek itu dilakukan selama 6 bulan dengan kondisi ekstrim dengan suhu 40 kurang lebih 20 Celcius dan RH 75% kurang lebih 5%. Interval pengujian dilakukan pada bulan ketiga dan ke-6. Nah, kalau yang uji stabilitas jangka panjang dilakukan sampai dengan waktu kadaluarsa produk seperti yang tertera pada kemasan. Pengujiannya dilakukan setiap 3 bulan sekali pada tahun pertama dan setiap 6 bulan sekali pada tahun kedua. Pada tahun ketiga dan seterusnya, pengujian dilakukan setahun sekali. Misalkan untuk produk yang memiliki ED hingga 3 tahun pengujian dilakukan pada bulan ketiga, 6, 9, 12, 18, 24, dan 36. Sedangkan produk yang memiliki ED selama 20 bulan akan diuji pada bulan ketiga, 6, 9, 12, 18, dan 20. Nah, di sini ada stabilisasi obat terhadap hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. Yang pertama itu temperatur. Semua produk obat disimpan pada temperatur yang sesuai untuk mencegah percepatan dekomposisi karena panas. 3 jenis temperatur yang disarankan untuk penyimpanan obat yaitu temperatur ruangan, penyimpanan dingin, dan gudang penyimpanan yang didinginkan. Yang kedua, cahaya material. Itu sensitif cahaya disimpan di dalam botol berwarna. Yang ketiga, kelembapan material. Itu kemasan dipilih atau biasanya kaca dan plastik untuk mencegah terpaparnya produk obat terhadap kondisi-kondisi lembab yang tinggi. Yang keempat, oksigen. Kemasan yang tepat menjaga kandungan oksigen dari larutan yang menyisakan ruang yang sangat kecil di botol di atas produk obat merupakan metode untuk melawan oksidasi. Dan selanjutnya itu agen pengkelat, itu membentuk kompleks dengan ion logam berat dan mencegahnya dari dekomposisi oksidatif yang terkatalisis. Misal itu EDTA atau turunan etilen diamin tetraketik asid, dan garamnya asam sitrat dan asam tartrat. Yang selanjutnya itu pelarut. Dengan penambahan pelarut yang cocok mungkin dapat menurunkan laju hidrolisis. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan atau presentasikan dalam video kali ini. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.